Saya kemarin ada seorang jamaah bertanya pada saya terkait kasus orang yang gantung diri. Yang di Cimindi itu bukan? Ya, daerahnya daerah mana lah, pokoknya peristiwanya gantung diri aja. Ya. Nah, dia mengatakan bahwa pemahaman dia gitu kan, bahwa orang yang bunuh diri berarti dia nggak kuat menahan ujian. Kesimpulannya itu. Kesimpulan orang itu. Sehingga akhirnya keluarlah bahasa ujiannya sudah di luar kapasitas. Bentar, kalau ujiannya di luar kapasitas, seakan-akan menyalahkan yang memberikan ujian, Pak Ustaz. Ya, itu dia. Itu persoalannya. Tanpa disadari dia telah menuduh Allah berbuat zolim pada hambanya. Padahal Allah tidak pernah berbuat zolim pada hambanya. Itu seperti itu gimana, Ustaz? Ini jadi persoalan. Ya. Dia lebih menyalahkan situasi daripada dirinya sendiri. Jadi akhirnya menyalahkan situasi itu, Ustaz. Iya, kalau udah nyalakan situasi berarti menyalahkan yang buat situasi. Nah, kesana lagi justru ya. Iyalah, Apalagi yang tadi yang menyalahkan ujian tadi, Ustaz. Iya. Betul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Kopi ala kadarnya, Ustaz. Ngobrol penuh inspirasi ala Kang Ustadz Darlis Pajar. Ya gitu we, Ustaz. Ya ditemani operator Alfi ya. Jadi kita seakan-akan terlihat berdua padahal ada yang lain lagi, Ustaz. Masih ada yang penasaran siapa aja yang gak kelihatan. Ya sih, saya mah Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, masih dalam serial Anugerah Teragung. Anugerah Teragung ini adalah ya kita akan membicarakan tentang anugerah yang Allah berikan kepada hambanya saja. Tadi beberapa hari yang lalu kita membahas tentang anugerah yang Allah berikan tanpa kita meminta, yaitu adalah anugerah sebagai seorang muslim ya saja. Ya, anugerah keimanan. Itu yang luar biasa ternyata Allah kasih kepada kita, namun ternyata mereka belum sadar. Terus hari ini kita akan menikmati anugerah Allah yang lain ya Ustaz ya, yaitu adalah anugerah berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap taat dalam setiap kondisi, tetap taat dalam segala medan apapun situasinya, di mana orang tersebut bisa terus taat istiqomah. Itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa, karena tidak mungkin setiap orang bisa taat dalam setiap kondisi kan ya. Biasanya suka musiman atau ada tekanan, ada permasalahan, beda lagi ya. Nah, mungkin langsung saja Sat, gimana Sat tentang ketaatan ini Sat? Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kalau kita bicara tentang masalah anugerah yang kedua ya, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Memang ini berawal dari ketaatan pertama tadi, ke anugerah yang pertama, yaitu tentang kita sebagai seorang beriman. Ya. Karena kunci iman itu adalah ya taat. Ya. Artinya kalau nggak ada ketaatan ya dikatakan belum beriman. Karena ketika suatu saat Baginda Rasulullah datang oleh orang Arab Badui, dia mengatakan amanah, kami telah beriman. Lalu Allah turunkan firman-Nya kepada Baginda untuk diperintahkan Baginda untuk membalas pernyataan orang Arab Badui itu. Apa perintah Allah? Jawaban Rasul terhadap orang Arab Badui itu,
lam tu'minu. Kamu belum beriman. Ya. Tetapi kamu baru tunduk. Walakin qulu aslamna, katakan oleh kamu bahwa kamu adalah tunduk Islam. Kenapa? Walama yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman belum masuk dalam hatimu. Nah sekarang pertanyaannya, taunya kapan iman itu masuk dalam hati orang? Kata Rasul dalam ayat itu lanjutkan, wa in tuti'ullaha, jika engkau taat kepada Allah wa Rasul dan Rasulnya, la yalidkum min amalikum syai'a, maka Allah nggak akan pernah mengurangi sedikit pun kebaikan dari yang kita kerjakan. Jadi memang kunci iman itu adalah cuma satu kata, taat. Artinya setelah kita mendapat anugerah yang pertama, yang memang nggak diminta-minta, Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki sebagai seorang muslim, maka nextnya adalah, lanjutannya adalah bagaimana kita membuktikan bahwa itu adalah kenikmatan yang memang yang tiada tara yang Allah berikan pada seorang manusia, itu iman. Dan bentuk syukurnya terhadap kenikmatan anugerah dengan iman itu adalah taat. Maka tugas pokok kita dalam dunia ini cuma satu sebenarnya, taat pada Allah. Nah ini yang terkadang banyak orang nggak memahami lebih dalam tentang hal itu, karena memang Allah berikan ujian dalam hidup kita sebagai bentuk sejauh mana ketaatan kita pada Allah, sejauh mana kita bisa mengutamakan Allah dalam kehidupan kita, maka dibuktilah oleh Allah ujian. Iya, Ustaz. Nah ujian-ujian ini yang kadang-kadang membuat orang akhirnya menjadi ketaatan terganggu. Karena ujian, Ustaz. Ya, karena ujian. Karena kan ingin mengetahui. Contoh saja Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 140. Silakan dibuka, Mang Opik. Surat Ali Imran ayat 140. Ali Imran 140. Ya. Ali Imran 140. Iya. Ya, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan Allah mengetahui orang-orang beriman yang sejati, dan sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Lihat, ini peristiwa perang Uhud. Pada saat itu kalah ya, Ustaz ya? Iya, makanya kan baginda Rasulullah SAW adalah seorang Rasul. Ya. Artinya Allah bersama baginda. Ya. Allah bersama para orang beriman. Betul, Ustaz. Tetapi Allah berikan cerita adalah bahwa pada saat perang Uhud, kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah menderita. Ya. Gitu kan. Kalau bahasa kitanya kalah gitu kan. Tapi dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah tidak menyebut bahasanya kalah. Allah menyebut korhun, terluka. Terluka ya, bukan kalah ya. Ya. Tapi lanjutan kan ada, Allah katakan, ya kan. Wa tilka ayamuna diluha. Allah pergilirkan kejayaan dan kehancuran. Surat. Sehingga akhirnya kita artikan keluka itu adalah kalah gitu kan. Untuk apa? Tujuannya, mana di antara kamu yang imannya sejati? Ya kan? Mana di antara kamu yang iman sejati, mana di antara kamu yang syuhada? Karena mungkin itu saja, ketika ada hadirnya penderitaan, rasa sakit ya, itu adalah sebuah sinyal ya untuk menguji setiap hamba Allah, apakah dengan rasa sakit, rasa penderitaan, kepahitan hidup mungkin ya, itu sejauh mana imannya bisa bertahan gitu, atau ketaatannya bisa bertahan. Iya, itu. Saya kemarin ada seorang jamaah bertanya pada saya terkait kasus orang yang gantung diri. Yang di Cimindi itu bukan? Ya, daerahnya daerah mana lah, pokoknya peristiwanya gantung diri aja. Ya, ya. Nah, dia mengatakan bahwa pemahaman dia gitu kan, bahwa orang yang bunuh diri berarti dia nggak kuat menahan ujian. Kesimpulannya itu. Ya. Kesimpulan orang itu. Sehingga akhirnya keluarlah bahasa ujiannya sudah di luar kapasitas. Sebentar, kalau ujiannya di luar kapasitas, seakan-akan menyalahkan yang memberikan ujian, Pak Ustaz. Ya, itu dia. Itu persoalannya. Tanpa disadari dia telah menuduh Allah berbuat zolim pada hambanya. Padahal Allah tidak pernah berbuat zolim pada hambanya. Iya. Bahkan orang yang kufur aja, orang yang
nyembah berhala aja, gitu kan, sesuai dengan apa yang dilakukannya, tidak melebihi apa yang dilakukan sebagai dosanya, tetap dibalas dengan balasan dosa yang dikerjakannya, tidak melebihi itu. Ya kan, apalagi ini dia beriman kepada Allah SWT, cuman dia gak, dalam artian dia salah mengambil sikap dalam ujian itu, akhirnya dia mengambil satu tindakan yang disebutlah sebagai tindakan yang dia tidak sanggup lagi menerima ujian dari Allah. Iya, jadi pada akhirnya menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan begitu. Itu kesan yang kita tangkap gitu loh. Ya yang kita cuman makanya hati-hati kalau bicara, saya bilang. Iya. Hati-hati kalau bicara, jangan sampai kita dengan bahasa akal kita sehingga seolah-olah menuding lah yang memberikan ujiannya. Ya kan? Karena ada kisah Allah ceritakan dalam satu kondisi di mana ya kan, orang itu dia potensinya luar biasa. Bahkan kain alamnya luar biasa. Ya kan? Allah buat perumpamaan, daraballahu qaryatan kanat aminatan mutmainatan. Allah telah buat perumpamaan sebuah negeri yang aman dan tentram. Suasananya enak lah, sejuk kalau macam. Suasananya pokoknya menenteramkan lah. Beda dengan makmur, ini menenteramkan, tenang lah pokoknya. Suasananya itu tidak gersang gitu kan, subur segala macam gitu. Tidak hanya itu, kata Allah, ya'ti harizku haragodan min kulli makan. Bahkan rizki mendatangi penduduk itu negeri saking suburnya. Rizki mendatangi, bahasanya gitu. Ya'ti harizku haragodan min kulli makan. Tetapi lanjutan ayatnya, fakafarat bi anumila. Tetapi penduduk negeri itu melupakan yang beri nikmat. Nah itu pada akhirnya seperti itu saja. Iya, melupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan atau pemberi nikmat. Di tengah negeri yang tentram, menenteramkan, menyejukkan, di tengah melimpah ruahnya sumber daya alam, tapi Allah katakan apa? Fazakallahu libasajui wal khawf. Yang kan kalau secara potensi, kalau negeri tentram itu kalau pemandangannya indah, hijau-hijau, itu menenteramkan, menenangkan gitu. Tapi oleh Allah disebutkan penduduk negeri itu ditimpakan oleh Allah ketakutan. Tenang nggak dia? Enggak, ketakutan. Jadi justru tidak tenang pada akhirnya. Ditambah lagi satu lagi, Allah timpakan kepada penduduk negeri itu kelaparan, padahal tadi negerinya subur. Hilangnya pertama ketenangan, terus datang hadiah ketakutan. Ya artinya gini, artinya saya ingin sampaikan bahwa fokusnya kita itu adalah kepada apa yang menjadi janji kita pada Allah SWT sebagai iman tadi, yaitu taat. Taat ya. Ada sebuah janji ya. Dalam melakukan ketaatan itu kalau akan menguji kita sejauh mana kita bisa taatnya pada Allah dalam kondisi apapun. Dan kondisi cuma dua sebenarnya Allah ciptakan buat kita, kesuksesan dan kehancuran. Kesuksesan dan kegagalan, kebahagiaan dan derita. Kan begitu. Dua ini aja terus akan dipergilirkan oleh Allah SWT, keburukan dan kebaikan. Lihat, buka suratnya dalam surat 21 ayat 35. Surat Al-Anbiya saja. Ya. Ya, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Lanjutannya, kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Allah katakan langsung kan, kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan seringkali kita menyebut cobaan itu adalah keburukan. Makanya Allah dahulukan keburukan. Karena biasanya kita memandang cobaan itu pasti yang buruk-buruk. Yang baik-baik nggak pernah disebut cobaan. Disebutnya nikmat misalnya. Anugerah. Anugerah betul. Padahal dengan ayat ini ditegaskan oleh Allah bahwa Allah akan menguji dua hal, ya keburukan ya kebaikan, ya derita ya nikmat. Itu adalah ujian semuanya selama hidup di dunia. Apakah dengan kebaikan itu akan menjadikan ketaatannya bertambah, atau dengan keburukan justru sama ketaatannya akan menurun ya? Iya, artinya dalam kondisi apapun ketaatan terus dijaga. Bahkan ada yang mengasosiasikan dengan tempat, saya katakan, ayo di masjid mah soleh, lagi keluar masjid beragaju. Atau ada lagi yang menghubungkan siapa dia
yang mendampingi orang tersebut saja. Kayak istri mah di bumi nurut soleh. Nah pas di luar macetnya ampun. Menjadi orang yang berbeda satu kalau keluar. Atau kata lainnya kalau keluar mah asa bujangan deui mungkin satu. Saha eta teh? Luka satu. Di rumah mah pada kemen. Kalau di luar jadi primen. Jadi taat teh hilang. Sekarang kan harus perlu ada orang yang hadir terus ya. Makanya baginda mengatakan apa? Kata Allah, kata baginda dalam sabdanya, salasun minal munjiat. 3 hal yang bisa menyelamatkan manusia sebenarnya. Yes. Yaitu khasyatullah fi sirri wa alaniyah. Tunduknya pada Allah, takutnya pada Allah dikala sepi maupun dikala ramai. Nah itu genuine saat itu ya. Ya artinya kan tadi kan anugerah yang kedua itu kalau kita taat pada Allah itu anugerah yang luar biasa. Kenapa? Karena kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan wa inna minas sugl, dari semua kesibukan itu yakfika, cukuplah asuglan atau atu suglan, ketaatan itu sebagai kesibukanmu. Ya. Beliau mengatakan begitu, dari semua kesibukan wa minas sugli, dari semua kesibukan yakfika, cukuplah bagimu atoat suglan, ketaatan pada Allah sebagai kesibukan. Artinya memang aktivitas dia semuanya dari lahir sampai mati taat, dari bangun tidur sampai tidur lagi taat. Makanya Allah wanti-wanti dengan bahasa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena muslim itu maknanya berserah diri hanya kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yakub bertanya pada anak-anaknya sebelum dia meninggal dunia dengan mengatakan mata boduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah aku tiada? Dijawab oleh anaknya, na'budu hilaka wa ilaha abaika Ibrahim Ismaila wa Ishaqa ilahu wahid wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua adalah muslim berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yakub meninggal dengan perasaan plong. Kenapa? Anak-anaknya sudah punya iman dan ketaatan yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak ada kekhawatiran lagi dia meninggalkan dunia itu. Ya. Terus ada ini Ustaz ya. Ada yang merasa dia itu ketaatannya terjaga ketika dia hadir di sebuah komunitas yang memang seorang ini merasa terbantu Ustaz. Jadi ketika dia pindah, dalam artian dia pindah kerja ya ke tempat yang berbeda, di situ dia masuk ke komunitas yang berbeda dengan yang dulu. Dia merasakan perbedaan yang luar biasa. Pada akhirnya berpengaruh pada ketaatannya. Nah itu gimana? Ada sebuah ini mungkin ya sebuah perasaan yang timbul pada saat orang-orang itu ya mungkin dia pernah hadir di setiap komunitas yang berbeda, tapi ternyata dia merasakan aduh enak di sini komunitasnya mesti ngebantu saya sholatnya jadi terjaga gitu, saya itu misalkan komitmen untuk kewajiban menunaikan ibadah itu juga bisa terus termotivasi. Nah itu seperti itu gimana Ustaz? Ini jadi persoalan. Ya. Dia lebih menyalahkan situasi daripada dirinya sendiri. Jadi akhirnya menyalahkan situasi itu Ustaz. Iya, kalau udah nyalakan situasi berarti menyalahkan yang buat situasi. Nah, kesana lagi justru ya. Iyalah, apalagi yang tadi yang menyalahkan ujian tadi Ustaz. Iya, betul. Kan seolah-olah saya begini karena lingkungan saya nggak mendukung. Saya begini karena teman-temannya begitu. Dan lebih parah lagi menyalahkan keluarga Ustaz. Itu dia. Kan ada ya Ustaz ya. Padahal in asantum li anfusikum. Berbuat baiklah dan perbuatan baikmu untuk dirimu sendiri. Menyalahkan orang tua juga pada akhirnya. Ya, termasuk juga berbuat maksiat ya untuk dirinya sendiri. Wala tus'aluna ma kanu ya'malun. Kamu akan ditanya tentang apa yang dikerjakan orang lain. Yang ditanya adalah apa yang kita kerjakan. Nah ini seringkali menjadikan alasan dia untuk dimaklumi.
atas apa yang dilakukan hari ini. Itu tipe orang yang maunya itu dimengerti, nggak mau mengerti. Ya itu berarti kualitas imannya jelek gitu loh. Ah itu kebanyakan justru sekarang. Dan selalu dalilnya al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bisa naik bisa turun. Jadi pembenaran pada akhirnya Ustaz. Itu yang dikhawatirkannya. Padahal memang betul iman itu bisa naik bisa turun. Tapi lanjutkan pemahaman para ulama, yazidnya dengan taat pada Allah, turunnya dengan maksiat kepada Allah. Artinya ketika kita imannya turun, berarti kita lagi ngapain? Maksiat. Bermaksiat itu tentu pasti. Nah, itulah yang harus dibangkitkan, itu yang harus dirubah gitu loh. Jadi bukan dia fokus ke keimanan yang turun, justru oleh kondisi maksiat dia yang lalu dia lakukan yang menyebabkan iman Iya, turun. dan jangan menyalahkan orang lain. Gagah lulu tah, orang jadi kieu kan. Apa bedanya dengan orang yang dia pengadilan Allah di akhirat itu sudah ada pengadilan dan sudah ada keputusan, manusia masuk neraka. Dia nyalain setan. Setan juga pada akhirnya nggak mau disalahin saja. Ayatnya ada. Makanya ayatnya ada. Coba buka surat 14 ayat 22. Ada ayatnya. Ya, surat 14 ayat 22. Sok dibaca. Ayat 22. Oke. Jadi lumayan ayatnya ya. Dan setan berkata ketika urusan hisab telah diselesaikan, sungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu. Tetapi aku mengingkarinya, kata setannya. Tidak ada kekuasaan bagiku sedikit pun terhadapmu, kecuali aku sekadar menyerumu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh karena itu janganlah kamu mencercaku, tapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menjadi penolongmu, dan kamu pun tidak dapat menjadi penolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Lihat. Itu Ustaz. Allah katakan begitu kan? Iya. Ketika setan dituduh, gara-gara setan ya Allah jadi begini. Situasi nggak mendukung nih, gara-gara lingkungan begini nih. Iya Ustaz. Dan setan diberikan jawaban oleh Allah, berikan jawaban atas tuduhan manusia. Dan setan mengatakan, Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah berjanji padamu dengan janji yang benar. Wa wa'tukum fakhlaftukum. Aku berjanji tapi aku mengingkarinya. Itu setan. Dan lebih tegas lagi setan mengatakan wa makana alaikum min sultan. Aku enggak punya alaikum, tidak punya kekuatan untuk menguasaimu. Tidak punya kekuatan untuk menguasai diri manusia. Illa anda untukum, kecuali hanya mengajak, merayu, membisik, membujuk. Pastajabtum li, lalu kamu respon, lalu kamu kerjakan. Fala talumuni, jangan tuduh aku dong. Walumu ampusakum, tuduhlah dirimu sendiri. Kenapa kamu kerjakan? Ini setan juga kamu disalahkan Pak Ustaz. Ya karena percuma disalahkan juga, orang masuk neraka dua-duanya. Nah ini Ustaz. Kan itu. Makanya di akhir ayatnya, rasakanlah bagi orang zolim. Zolim itu faktor kesalahan terbesarnya ada pada dirinya, bukan pada orang lain. Nah jadi kita jangan sampai menyalahkan situasi, menyalahkan lingkungan segala macam. Karena Allah menciptakan itu agar kita menjadi orang yang kuat, orang yang tegar dengan tetap menjaga ketaatan kondisi apapun. Kan itu maka disebut istiqomah. Ya pada akhirnya yang siapa yang harus disalahkan ya tentunya diri sendiri saja. Gini aja, fokus apa yang dikerjakan saat itu oleh dia. Kalau yang dikerjakannya kemaksiatan, ya tanggung jawab lah. Iya. Kalau yang dikerjakan kebaik, ya tunggulah dapat untung dari Allah SWT. Kan selesai kan? Iya. Ya dan memang persoalan terbesar setiap orang itu menyalahkan yang lain. Ya kalau di dunia kita masih bisa menyalahkan yang lain, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Tapi kuda pengadilan Allah nggak bisa, karena Allah mengatakan fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apalagi perlihatkan bukti ya Ustaz. Ya, iya. Makanya pentingnya keimanan di situ. Ya. Sehingga ketaatan itu dalam kondisi apapun, tugas kita di dunia ini adalah ketaatan suatu kepastian. Ketaatan itu adalah satu kepastian yang harus kita lakukan dalam hidup kita.
Ya. Ada muncul pertanyaan juga, Ustaz. Gimana sih supaya ketaatan ini nggak turun? Gimana lagi dalam situasi yang taat? Kan persoalannya ya ada sebuah situasi kondisi yang itu ya kita tidak bisa mengendalikan. Ya satu cuman ilmu lagi ya. Iya, coba orang yang belajar agama dengan yang jarang belajar agama akan berbeda, Ustaz. Iya. Orang yang paham dengan orang yang nggak paham beda. Ilmu. Makanya firman Allah yang pertama turun pada baginda apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari sanalah ya, dari ilmu itu kemudian timbul pemahaman ini insya Allah nih akan memperkuat ketaatan dan kita. Allah berikan itu sumber ilmu itu, Allah berikan itu Al-Qur'anul Karim. Al-Quran. Makanya dalam surat 13 ayat baca ayat 19 kalau salah. Surat 13 ayat 19. Ya di sini disebutkan ya. Surat Ar-Ra'd. Nama anak keempat ini. Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang turunkan kepadamu Nabi Muhammad dari Tuhanmu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal sehat sajalah yang dapat mengambil pelajaran. Lihat, ya. Allah buat perumpamaan, ya'lamu, orang yang tahu, berarti ilmu. Ya. Dengan orang yang buta. Apa yang diketahuinya? Ayatnya jelas, afama ya'lamu. Apa yang diturunkan Allah kepada baginda? Itu apa? Al-Quran atau kebenaran. Jadi ketika Al-Quran itu betul-betul menjadi referensi hidup dia, menjadi pedoman hidup dia, menjadikan arah hidup dia, maka ketaatan pasti berbeda dengan orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Ya. Dan coba ceklah di luar di masyarakat kita, orang yang ketaatan jelek, cek interaksi dengan Qurannya, jelek juga. Karena Al-Quran tidak dijadikan sebagai referensi pedoman dia, sebagai arah hidup dia. Ya. Makanya kata Allah, inna yatazakkaru ulul albab, hanya orang yang berakal sehat saja. Disebutnya akal sehat itu. Yang bisa ngambil pelajaran. Karena dia tahu posisi dia sebagai hamba, dia tahu Allah sebagai sang pencipta, dia tahu bahwa dia harus komitmen dengan apa yang menjadi janjinya dia sebagai hamba kepada Allah. Ya. Dan salah satu bentuk ekspresi janji dia pada Allah, ketaatan. Makanya banyak ayat Allah mengatakan, wa may yuti'illah wa rasul, ati'ullah wa rasulah. Taat kepada Allah dan Rasul. Nah, berarti sudah sangat jelas ya. Membentuk dan merawat ketaatan itu dengan ilmu saja. Iya, belajar. Belajar. Dan referensinya adalah ya Al-Qur'anul Karim. Sampai lo mengatakan dengan tegas kok. Ya. Dalam surat 39 ayat 23, sok dibaca. Surat 39 ayat 23. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik, yaitu kitab Al-Quran yang serupa, ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Oleh karena itu, kulit orang yang takut kepada Allah, kepada Tuhannya gemetar. Kemudian kulit dan hati mereka menjadi lunak ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk. Ya. Di ayat itu Allah mengatakan, Allah nazala, Allah telah menurunkan ahsanu hadis. Perkataan yang baiknya. Bukan perkataan yang baik. Isi ahsanu hadis itu apa sih? The best. The best ya. Yang namanya the best nggak ada lagi selain Al-Quran. Tetapi banyak orang memperlakukan Al-Quran sebagai pelengkap, bukan is the bestnya, bukan rujukan utamanya. Itu dia.
Kan harusnya adalah yang namanya is the best, nggak bisa tergantikan dan nggak bisa diwakilkan oleh apapun. Is the best, ahsanu hadis. Berulang-ulang lagi ayatnya. Agar apa? Agar kita bisa merenung dengan ayat-ayat yang diulang-ulang itu. Agar kita selalu ingat. Kan kita berdoa ketika orang baca tamat Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmat. Ya kan? Allahumma zakirna minhu ma nasina. Ya. Ya Allah, ingatkan kami ketika kami lupa. Wa alimna, dan ajari kami ketika kami bodoh, kan disebutkan. Dan itu dengan Al-Qur'an. Makanya perhatikan orang-orang yang berinteraksi dengan Quran, apalagi dengan pemahaman ditambah dengan pengamalan, beda. Ketaatannya jauh beda. Ya, karena ketaatannya ini timbul karena dari pemahaman yang hadir kepada diri. Karena dia memperlakukan Al-Quran betul-betul sebagai yang dimaksud oleh Allah, itu sebagai pedoman, referensi utama. Sementara kita perhatikan secara umum, kesannya Al-Quran itu hanya pelengkap. Akhirnya bukan mengamalkan dalil, kebanyakan mendalilkan amal. Mendalilkan. Oh iya. Mendalilkan amal. Ya. Saya banyak orang bertanya kepada saya tentang sesuatu hal. Cuman saya bilang aja. Saya bilang ke dia, banyak orang bertanya kepada siapapun yang menurut kita asal bisa berikan jawaban. Tapi pada hakikatnya orang bertanya itu secara umum, kalau kita lihat kesan yang kita dapatkan adalah bukan mencari kebenaran. Kok gitu Ustaz? Iya. Tapi ingin dibenarkan apa yang dilakukan hari itu oleh mereka. Saya berbuat begini nih. Saya nanya, Ustaz, saya mau nanya gini, gimana menurut Ustaz? Gimana menurut syar'i? Yeah. Gimana menurut Allah? Pasti jawab berbeda dengan apa yang diharapkan, marah dia. Nah gitu Ustaz. Emang maunya apa? Apa yang saya lakukan itu benar dong, kan gitu. Ya, betulnya ingin dibela saja ya. Bukan, yang dicari adalah bukan pembenaran, tapi pembenaran apa yang dikerjakan oleh dia hari itu. Ya, kalau orang mencari kebenarannya, pada akhirnya kalau jawabannya tidak sesuai dengan diharapkan, kalau itu benar ya mohon-mohon. Makanya Allah katakan, afa ma ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah sama orang yang sadar, orang yang tahu dengan orang yang buta? Berarti di depannya ada Al-Quran semuanya. Tentunya yang satu bisa mengambil pelajaran, yang satu tidak. Walaupun bisa baca. Karena kata Allah, bukan matanya yang buta, di hati. bukan, tapi hatinya kata Allah. Dan iman itu letakkan di mana? Di hati. Sehingga ketaatannya ya nggak muncul lah. Ya. Makanya anugerah yang terbesar kedua setelah iman adalah taat. Kenapa? Dengan ketaatan itu Allah melindunginya, Allah menjaganya, Allah merahmatinya dengan kondisi apapun. Karena urusan di dunia pasti akan dipergilirkan, berhasil dan gagal, sehat, sakit, menang, kalah, dipergilirkan oleh Allah. Jadi kalau misalkan ketika menang, wah taatnya, sekali kalah hilang dah ketaatan. Kan ada ayatnya juga. Ada ya. Wa inal insan iza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi ahad. Akroma. Roman, Allah memuliakan. Kan dapatkan kenikmatan. Wah, saya dimuliakan Allah nih, saya dapat menang. Tapi lanjutan ayatnya, wa iza ma batalahu faqaddara alaihi rizquhu. Menarikin ayatnya. Untuk hal-hal yang tidak menyenangkan pasti urusan rizki. Makanya bahasa Allah faqaddara rizki ya, rizquhu, iya. Ya rizki ya. Rizkinya ditahan. Masalah itu. Wah, kayaknya itu mah siapapun. Maka fayaqulu rabbi ahanan. Allah sedang menghina saya. Sak jawab. Dan ternyata dua ayat ini Allah nggak suka dengan orang kayak begitu, dapat nikmat dia kesannya dekat dengan Allah, mendapat musibah kesannya Allah sedang menghukum dia. Padahal bukan begitu caranya. Ridho lah di dunia itu, ridho.
Ketika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, makin dekat dengan Allah. Ketika mendapat musibah dia bersabar, dekat juga dengan Allah. Karena Allah mengatakan dalam surat 16 ayat 30, sok dibuka. Surat 16 ayat 30. Kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apa yang telah Tuhanmu turunkan? Mereka menjawab, kebaikan. Ya. Orang yang berbuat baik di dunia ini mendapatkan balasan yang baik. Sungguh negeri akhirat pasti lebih baik. Itulah tempat-tempat yang sebaiknya, yang sebaik-baiknya tempat bagi orang yang bertakwa. Lihat, Allah bertanya pada orang bertakwa, ma nuzil alaikum. Kebaikannya. Apa yang Allah turunkan kepada kamu? Yang namanya diturunkan itu kan semua. Jawabannya khairan. Suka nggak suka, senang tidak senang, yang diturunkan Allah adalah khairan. Masih yang Allah ciptakan, yang Allah hadirkan itu adalah baik gitu ya. Kalau dia bersikap dengan benar, berakhir dengan kebaikan. Makanya khairan, dalam tafsirnya khairan di situ adalah Al-Quran. Karena Al-Quran zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalamnya tidak keraguan. Di dalamnya kebenaran. Dan yang memperdebatkan ayat-ayat Al-Quran hanya orang kafir. Ya. Orang beriman nggak pernah memperdebatkan ayat Al-Quran. Selesai sudah. Ya. Dan bahkan ada ayat-ayatnya yang cenderung itu Ustaz ya, yang cenderung ya mencerminkan dirinya. Kalau orang beriman ya langsung sadar ya. Iya, ini kan kita bicarakan ketaatan. Ya. Apa sumber ketaatan kita? Ilmu kan, dan ilmunya dari mana? Al-Quran. Sementara kita perhatikan orang yang sedikit ketaatannya, yang bermasalah ketaatannya, coba cek interaksi dengan Qurannya, juga bermasalah. Iya. Ya baiknya tadi ya, misalkan kalau menang mah dia bikin. Makanya Allah katakan Allah telah menurunkan ahsanul hadis, perkataan is the best. Yang namanya is the best nggak ada lagi selain Al-Quran. Kayak moto itu Ustaz. Kayak moto iklan ahsan terbaik gitu. Artinya selain Al-Quran nggak ada yang bisa menyamakan. Tapi kan kenyataannya dalam realitanya justru Al-Quran diperlakukan hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai hal yang paling utama. Iya, Ustaz. Makanya yang muncul sekarang terjadi bukanlah mengamalkan dalil, tapi mendalilkan amal. Apa yang dikerjakan ada nggak dalilnya? Apa yang dikerjakan ada nggak dalilnya? Seharusnya kan apa yang harus kita kerjakan? Coba lihat Quran, harusnya begitu. Baru nanti kita bekerja sesuai dengan apa yang kita mampu. Makanya kan Allah katakan ketika sebelum bicara tentang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sebelum Allah mengatakan Allah tidak membebani satu kaum kecuali kaum itu sanggup memikulnya, ayat sebelum dibaca, kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Orang mukmin itu begitu. Kalimat cuma satu, sami'na wa ata'na. Taat. Cuman dalam ketaatannya di situ Allah berikan ruang semampunya. Jadi, yang menjadi persoalan. Jadi nggak mutlak ya tadi itu. Mutlak, cuman masalah pelaksanaan. Nah itu semampunya, dan yang menjadi persoalan di lapangan adalah belum apa-apa sudah bilang tidak mampu. Pak belum dicoba, Nah, belum dia, mengerjakan. Itu dia. Nah itu pada akhirnya betul saat pembenaran itu. Iya, makanya kan kata baginda orang yang celaka itu adalah tulul amal. Ya, panjang angan-angan. Memperpanjangan angan. Apa sih maksud memperpanjang? Menunda-nunda amal perbuatan karena dianggap umurnya masih lama, masih panjang. Makanya salah satu yang menyelamatkan qasrul amal, mempersingkat angan-angan. Maksudnya apa? Dikerjakan. Nah dalam pekerjaan itu ketika dalam melaksanakan ketaatan ada ruang yang Allah berikan semampumu. Fattakullah mastata'tum.
ini dalam menjalankan ketaatan ya Allah itu sudah sangat bijaksana ya. Ada semampumu. Ya tidak menuntut harus begini dengan standarnya. Padahal Allah itu standarnya besar. Karena Allah menciptakan surga bertingkat. Demikian pula neraka bertingkat juga. Ya artinya kalau sudah surga bertingkat, amalan orang juga pasti berbeda secara kuantitas maupun secara kualitas. Makanya bicaranya inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang atqakum, yang paling bertakwa. Yang namanya paling pasti ada urutan gitu loh. Yeah. Maka tadi berbuatlah, karena Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan amalan baik kita sekecil apapun ketaatan. Lakukan, yang penting lakukan. Mau sekecil apapun amal itu Allah kerjakan. Ya, menerima. Gitu. Karena ada buku quantum learning kan, keren gitu teh. Tambah buku satu lagi, ku antum kerjakeun. Ku antum. Nya eta satpr mah. Ku antum ya. Jadi nantinya memang mandiri ya kerjaannya. Learning mulu, kerjakeun atuh. Karena buku quantum learning, nah ini ku antum kerjakeun. Iya. Nah di kalangan anak-anak itu saja, anak-anak yang beranjak besar ya, usia SMP SMA, ya ini lagi senang-senangnya berbaur ya saja. Makanya ada masa-masa yang kita lihat agak hilang di kehidupan kita ya. Kita waktu SD belajar ngaji di masjid, rame ya kan, dari maghrib sampai isya, ya enggak? Iya. Ya kan? Masjid anak masih ada. Iya kan, anak-anak kan, rata-rata sampai usia kelas 6 SD. Nah jadi memang ada timur kesan ngaji itu sebatas SD aja. Begitu masuk SMP nggak ada pengajian, ada yang hilang di situ. SMA nggak ada, ada yang hilang. Padahal itulah masa-masa dia untuk menuju balik gitu loh. Iya. Nah, pada akhirnya tidak jadi fokus perhatian ya, bahkan sama orang tua juga itu. Itu dia. Makanya ya mudah-mudahan ada nanti pengajian anak SMP terus lanjut gitu. Bismillah. Kalau seandainya itu jadi bagian kurikulum, saat misalkan sebuah syarat mendapatkan penilaian di mata pelajaran agama, salah satunya adalah adanya informasi dari masjid berupa ya berkas yang menandakan bahwa si anak ini teh kalau setiap jam sekian itu mengikuti kegiatan mengaji. Oke, kalau ada di persamaan itu bisa ini Ustaz, bisa kolaborasi ya untuk mengkondisikan anak SMP SMA itu untuk tetap mengaji. Tapi juga jangan terus mengandalkan hal itu. Nanti kesannya menyalahkan lagi faktor luar ketimbang internal. Iya. Ya berarti ini di rumah sebetulnya sendiri. Iya. Di rumah sendiri dulu. Bismillah. Okay. Ya. Nah, yang jadi kekhawatiran itu saja. Ketaatan itu tidak konsisten ya. Dalam artian ya ada sebuah kekhawatiran pas lagi kita di ujungnya saja. Di ujungnya maksudnya ya di ujung kehidupan kita. Jadi di umur kita ya penghujung umur, penghujung usia. Ketaatan ini ngedrop bahkan sampai hilang. Nah itu sebuah kekhawatiran terbesar ya. Jadi gini, kalau kita bicara ketaatan, jangan sampai kita melupakan Allah SWT. Jadi kesannya ketaatan itu urusan kita gitu, nggak ada hubungan dengan Allah SWT. Kalau bahasa tadi begitu. Jadi merasa tanggung jawab atas diri kita pribadi karena merasa bahwa itu adalah kita yang menentukan, kita yang mengkreasikan. Bukan kesana maksudnya, adalah kita masih menyadari bahwa ketaatan yang kita lakukan dengan sehebat apapun itu tetap aja rahmat dari Allah, seizin Allah. Kalau tidak ada rahmat dan seizin mah belum tentu. Ya sehebat apapun dia, kalau Allah nggak mengizinkan taat nggak? Ya. Artinya begini, orang yang taatnya banyak jangan bangga dulu, karena belum tentu diterima oleh Allah SWT. Makanya kita terus introspeksi, evaluasi diri, terus beristighfar. Betul.
Mendekatlah pada Allah, karena berbagai bentuk kenikmatan semua dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Termasuk ketaatan itu juga. Karena dalam sebuah hadis saya baca, ada 3 orang hamba Allah yang ditanya oleh Allah, yang satu hafal Quran, yang satu dermawan, yang satu berjihad. Ditanya tentang amalan di dunia, dia katakan saya diberikan rezeki hafal Quran, maka dia sebarkan Quran itu, diajar kemana-mana untuk Quran itu. Kata Allah, bohong kau, kazabta, kata Allah, engkau hanya ingin disebut sebagai orang alim, sebagai ulama. Masuk neraka dia. Orang yang dermawan, bantu-bantu orang banyak gitu. Aku diberi rezeki lebih oleh engkau ya Allah, dan aku melaksanakan semua perintahmu untuk membantu orang lain. Kata Allah, engkau bohong, kau berbuat hanya ingin disebut sebagai orang dermawan. Yang berjihad juga begitu, itu syahid dia. Kata Allah, kazabta, engkau bohong, kau berperang hanya ingin disebut sebagai seorang yang berani, yang hebat. Masuk neraka 3-tiganya. Kenapa? Dia merasa ada jeripayah dia merasa ada peran dia yang dominan gitu. Padahal semuanya seizin Allah, semuanya rahmat dari Allah. Kan tadi dia akhirnya kesannya melupakan Allah, sehingga ketaatannya jadi sia-sia. Ayatnya juga ada, wa qadimna ila amilu min amalin fajalnahu haban mansura. Kata Allah, kami perlihatkan amalan-amalan manusia yang mereka telah kerjakan di dunia ketika masih hidup. Seluruh amal diperlihatkan oleh Allah. Yang namanya amalan berarti itu adalah perbuatan baik. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Itu perbuatan baik, karena yang disebut dengan amal itu adalah yang perbuatannya karena Allah. Cuman dalam niatnya itu nggak konsisten, dia berubah. Wah, itu penentu niatnya. Iya, itulah dia. Akhirnya apa terjadi? Kata Allah, wa qadimna la amilu min amalin faja'alnahu haban mansura. Lalu amalan mereka yang mereka sangka telah beramal baik itu dijadikan debu yang berterbangan. Banyak tapi nggak bernilai. Bangkrut itu. Bisa ke sana gitu. Ya artinya begini, bahwa amalan-amalan kita itu jangan sampai kita betul-betul kesan itu kehebatan dia. Hasil kerja keras sendiri. Padahal adalah semuanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan kita diterima oleh Allah. Makanya kan kita harus berdoa agar kita diterima oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Gitu. Saat ada sebuah tanda, ya, Sat, kalau ketaatan kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ridho dengan ketaatan kita. Ulama mengatakan cirinya adalah dia semakin semangat mengerjakan amal-amal ibadah dengan menjaga niatnya. Jadi makin bertambah lah ya. Iya. Ketaatan dia itulah. Iya, makanya kan birahmatika fi ibadikas sholihin. Itu kan doa Nabi Sulaim mengatakan, Rabbi auzidni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya apa? Wa an a'malan tarodohu, agar aku bisa beramal yang kau ridhoi. Jadi bentuk syukurnya dia kepada Allah dengan menambah amalan. Sehingga ini menjadi sebuah indikasi kalau orang yang ketaatan diterima oleh Allah adalah dia semakin semangat ibadahnya. Itu ciri-cirinya saja. Ya. Tapi bukan berarti ya orang yang stuck gitu kan, normal, nggak diterima. Semuanya lillah, semuanya karena Allah SWT. Wallahu a'lam. Ya. Tetapi ulama mengatakan begitu indikasinya. Ya. Mudah-mudahan menjadi evaluasi buat kita secara internal, dan jangan dibangga-banggakan ke orang lain atas ketaatan yang kita lakukan, karena belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya keikhlasan itu di situ kan kuncinya. Fisirri wa alaniyah. Jadi fisirri itu ya tidak diceritakan. Wa alaniyah yang sudah dilihat ya sudah, nggak usah lagi dibangga-banggakan. Orang udah tahu kok dia emang rajin ibadah, udah biasa aja gitu. Ya.
Alah ka kitu we kumaha tis ya. Iya, gitu. Wallahualam bissawab. Oke. Baik, Ustaz ya. Jadi ternyata ciri ketaatan itu diridhoi Allah, bahwa Allah gitu terhadap ketaatan seorang itu adalah Semakin rajin beribadah. semakin rajin dan semakin taat bisa. Iya, iya. Ya Semakin gitu. taat. Wallahualam bissawab. Baik. Ya kalau Ustaz ini tentang ketaatan ya sudah mendapatkan sebuah pertanyaan. Sebuah jawab, mudah-mudahan bisa menjawab ya, bahwa ternyata ketaatan itu sesuatu yang tentu saja kalau saya tadi simak di awal sampai akhir mahal ya ketaatan Ustaz. Oh, sangat mahal. Sangat mahal. Karena penentuan kita akan diterima oleh Allah atau tidak ke surganya. Jadi penentu amalan kita itu tuh ya taat atau tidak. Ada doa khusus supaya kita tuh bisa meminta ketaatan pada Allah supaya ketaatan kita ini terjaga atau bahkan Allah menambahkan ketaatan kita. Doa yang biasa diajarkan baginda pada kita, ya muqallibul qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membulak-balikan hati, teguhkanlah hatiku dalam agama ini dan untuk ketaatan. Mintalah, ya muqallibul qulub sabit qalbi ala dinik. Kalau dalam doa yang bisa ditambah dengan ala ta'atik gitu, dalam rangka ketaatan padamu. Gitu. Baik. Insyaallah Ustaz ya, mudah-mudahan dan insyaallah ya semua sahabat Ngopi Ala Kadarnya yang senantiasa menekan podcast ini ya, Allah karuniakan kita, Allah anugerahkan kita semua ketaatan, di mana ketaatan itu senantiasa bisa menguatkan kita dalam setiap kondisi, setiap permasalahan yang hadir ya. Dan tentunya insyaallah adalah ketaatan yang tidak akan hilang ya, akan terus menemani kita sampai akhir hayat kita. Baik, insyaallah nanti sampai jumpa lagi pekan depan di seri